lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, kita hari ini harus semangat. Ya, iya. Kenapa? Iya, karena hari ini hari Paskah. Yes. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Minta Kak Vita pimpin dalam doa. Oke, ayo kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Luar biasa Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami mau merayakan dengan sukacita dan luar biasa. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami beribadah. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh sangat dahsyat bekerja dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Nah, kan hari Jumat lalu kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, dia mati, dikubur, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Iya. Oke, musik. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga lagi. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang. Menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang. Menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang. Menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang. Menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi lebih semangat. Dia bangkit dan menang. Yeay. Wah, hebat, Tuhan Yesus bangkit dan menang. Yuk kita menyanyikan lagi, ku menang, ku menang. Amen. bersama Yesus Tuhan. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dia hidup. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Tante Emma. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini judul dari cerita yang akan Tante sampaikan yaitu
juru selamatku. Siapa ya juru selamatku? Juru selamatku. Ya. Tuhan Yesus dong. Iya, itu dapat adik-adik baca di Markus 27 ayat 57 sampai pasal 28 ayat 1 sampai 10 dan 1 Korintus pasal 15. Cukup panjang, tapi adik-adik baca ya, biar adik-adik bisa mendapatkan pengertian yang lebih dari hari yang spesial yang hari ini kita rayakan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat yang lalu Tante cerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Dan untuk menjadi juru selamat manusia. Yes. Keren banget. Pinter banget ya Kriwil. Emangnya Kriwil tahu apa sih artinya juru selamat itu? Kriwil juga bingung apa ya. Itu ya? loh Kak. Ini nih. Apa tuh? Pribadi orang yang bisa menyelamatkan hidup kita. Bener nggak ya Tante? Ya, benar sekali. Yesus adalah juru selamatku. Iya. Juru selamat kita semua. Karena ia sudah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Iya. Dia memindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dahsyat kan Tuhan kita. Yesus itu ya, Iya Tante. betul. Ya kan Kriwil? Iya betul. Iya. Dialah juru selamat selamat kita. Ya benar sekali. Nah, hari ini tepat 3 hari setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang spesial, ya. Nah, mengapa hari ini hari spesial? Ayo Kriwil, bisa jawab enggak? Kenapa ya? Bingung kenapa hari ini hari yang luar biasa dan penuh kemenangan ya Tante? Iya, karena hari ini kita merayakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia datang menghadap Pilatus. Pilatus waktu itu berkuasa di daerah itu. Jadi dia minta mayat Yesus supaya dia bisa menaruh mayat Yesus di kuburannya. Pilatus mengizinkan Yusuf menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Lalu Yusuf membungkus mayat Yesus dengan kain lanan yang putih yang dia beli sendiri loh. Bermeter-meter dia bungkus, lalu dia masukkan mayat Yesus di kuburan yang baru yang dia gali di dalam bukit batu ya. Tante, Yusuf dari Arimatea ini orangnya baik ya? Iya, dia baik karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Yesus. Lalu keesokan harinya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang juga menghadap Pilatus. Mereka meminta agar kuburan Yesus itu dijaga oleh tentara-tentara. Kenapa harus dijaga tentara, Tante? Karena mereka takut mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Karena Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Jadi Pilatus mengizinkan agar tentara-tentara menjaga kubur Yesus. Nah, pasti tentara-tentara itu dengan senjata yang lengkap Ya benar, pakai senjata lengkap ya. Nah, kuburan Yesus seperti di gua batu. Jadi untuk menutup kuburan itu harus pakai batu yang besar menutupnya. Tidak seperti kuburan kita saat ini harus digali dan ditutup dengan tanah ya. Lalu pada hari yang ketiga setelah Yesus dikuburkan, terjadi Apa yang terjadi, Tante? sesuatu yang luar biasa. Beberapa peristiwa terjadi di hari yang ketiga itu. Penasaran? Ada beberapa orang wanita yang datang ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Nah,
Lalu terjadi gempa bumi yang hebat. Lalu seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu besar yang menutup kuburan Yesus. Penjaga-penjaga, tentara-tentara yang pakai senjata lengkap itu pada ketakutan, gemetar. Takut Iya, Mereka sampai seperti terjatuh gitu karena ketakutan. Nah, Itu tanda-tandanya luar biasa banget. tanda-tanda yang luar biasa. Benar sekali, ini menunjukkan bahwa yang mati adalah bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah. Nah, Luar biasa. jadi kebangkitannya juga disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Lalu waktu wanita-wanita itu tiba di kuburan Yesus, malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang mati. Yesus sekarang tidak ada di kuburan ini. Yesus sudah bangkit. Lihatlah, kuburannya sudah kosong. Pergilah dan beritahukan kepada teman-teman dan murid-murid Yesus lainnya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian." Nah, itu dia. Berita tentang kebangkitan Yesus tersiar kemana-mana. Dan Yesus juga masih hidup 40 hari dan dia menyatakan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada 500 orang sekaligus. Nah, Tante, Kriwil mau tanya nih, apa ya untungnya kebangkitan Yesus bagi kita? Pintar sekali Kriwil pertanyaanmu. Keuntungan dari kebangkitan Yesus bagi kita ada 3 dan ini menjadi inti pelajaran untuk hari ini. Wah, apa itu? Mau tahu 3 Iya, keuntungannya? mau tahu banget. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut, kematian itu sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maut merupakan musuh yang terakhir yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka takut mati. Karena mereka belum siap. Tapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Ya, memang kematian akan datang karena firman Tuhan juga sudah berkata dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita tidak bisa terbebas dari kematian. Kematian itu akan datang kapan saja tanpa diundang. Tapi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan takut kepada kematian karena Yesus sudah mengalahkan kematian atau maut. Haleluya. Wow, Luar biasa. Nah, keuntungan yang kedua, mau tahu keuntungan yang kedua? Kebangkitan Yesus memberikan kepastian bagi kita bahwa kalau kita mati, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan satu hari kelak. Wah. Kalau begitu, Iya. Kriwil sekarang nggak takut pada kematian. Oh, Kriwil nggak takut deh mati karena Kriwil sudah percaya kepada Tuhan Yesus. bagus. Jadi kalau Kriwil mati pasti Kriwil juga akan dibangkitkan. dibangkitkan, iya. Sama. Kak Vita juga udah nggak takut lagi sama kematian. Ya kan? Iya. Terima kasih. Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Tante, Kriwil mau tanya lagi. Maaf ya Tante, hari ini Kriwil Gak banyak apa-apa. tanya. Iya, Kriwil. Iya. Nah, kalau kita bangkit, lalu kita akan dibawa kemana tuh? Wow, pasti adik-adik semua punya pertanyaan yang sama juga ya, yang ingin tahu. Bingung. Kita ingin tahu juga ya.
Kalau kita sudah dibangkitkan lalu kita kemana? Iya. Tante. Nah, Pasti ingin tahu. keuntungan yang ketiga dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan bahwa setelah kita dibangkitkan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam surga. Itu dia. Ya. Asik. Karena Iya. setelah 40 hari Yesus berada di bumi setelah kebangkitannya, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga nanti pada tanggal 13 Mei. Itu hari spesial juga, hari istimewa di mana kita merayakan hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini berarti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita jaminan bahwa kita akan bangkit juga bersama Yesus dan Dia akan membawa kita masuk ke surga. Asik. Tapi berapa lama nih kita akan tinggal di sana? Nah, kira-kira berapa lama Kiriwil mau tinggal di surga? Ayo. Kalau Kriwil mah maunya selama-lamanya dong. Selama-lamanya. Kita semua ingin tinggal di surga untuk selama-lamanya. Dan itu janji Tuhan. Dia sediakan surga untuk kita tinggal di sana untuk selama-lamanya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang sudah meninggal terlebih dahulu yang mengasihi Tuhan, kita semua akan bangkit dan dibawa naik ke surga untuk tinggal bersama-sama di surga yang mulia bersama-sama Tuhan Yesus dan Allah Bapa, dan kita akan terus memuji Tuhan di surga. Haleluya. Nah, kita harus bersyukur karena Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Amin. Amin. Nah, jadi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, jangan lagi ragu. Ya, Iya. pastikan Yesus sudah menjadi juru selamatku, sehingga waktu adik-adik perlu sesuatu dari Tuhan Yesus, adik-adik hanya datang minta dari Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab, ya. Nah, Kalau Kriwil sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kriwil. bagus Kalau ya. teman-teman belum, kita juga harus terima ya Tante Ya, ya. hari ini adalah hari keselamatanmu. Jangan tunda sampai besok. Tante akan berdoa kepada adik-adik yang mau membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Agar Tuhan Yesus menolong adik-adik menjadi adik-adik yang manis, yang berkenan di hati Tuhan Yesus, yang mau melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Amin. Ya, oke. Luar luar biasa biasa. ya firman Tuhannya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa aku belum terima Tuhan Yesus dalam hatiku, jadi sekarang buka hati ya Buka Tanya. hati, Buka iya. hati, terima Tuhan Yesus. Nanti Tante Emma akan berdoa. untuk Vita udah adik-adik belum? Semua. Oh sudah dong, aku sudah terima Tuhan Yesus jadi juru selamat pribadiku. Oh sudah. Dan aku Sama. yakin aku selamat. Amin. Amin. Oke. Ayat hafalan hari ini. Apa tuh, Yohanes Kriwil? 11 ayat 25a. Ya, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Amin. pendek pasti pada Pendek bisa. banget. Pasti Pendek ya, hafal ya. ulangi lagi ya. Oke. Iya. Yohanes 11 ayat 25a. Ah, Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. iya. Nah, untuk adik-adik sudah kerjakan belum aktivitas yang hari Jumat itu? Iya. Yang egg pop up ya itu Iya. loh. Udah dibuat belum? Sudah dikirimkan belum videonya? Ayo segera dikirimkan ya. Kalau dikirimkan dapat reward. Karena untuk aktivitas Paskah ini kita akan memberikan double reward point. Jadi Wow. adik-adik bisa dapat 2 kali poin reward. Wah, Jadi seru tambah nih. banyak dong Paskah stikernya. ya. Jadi jangan tunggu-tunggu, segera dikerjakan, segera dikirimkan. Oke adik-adik.
Oke, kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pasti ada adik semua sudah tahu lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir dari acara sekolah minggu di udara hari ini, kami mau membuka hati kami. Kami mau mengundang Yesus masuk bertahta dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami anak-anak yang manis, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah berbuat begitu indah bagi kami. Dan pagi ini, hari ini, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau mengundang Engkau masuk bertahta dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jadikan kami, semua adik-adik yang sudah menonton acara ini, jadikan mereka anak-anak yang taat, anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang istimewa ini, karena Engkau sudah mengalahkan maut dan kematian, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Amin. Bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah hari-hari. Selamat Paskah. God bless you. God bless you. Bye-bye.